apa kabar Sobat Damai? BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Mengawali tahun anggaran 2023, BNPT gelar penandatanganan Fakta Integritas dan Perjanjian Kinerja tahun 2023, serta workshop peningkatan kapasitas reformasi birokrasi. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi di BNPT. Sebagai upaya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar penandatanganan Fakta Integritas dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bertajuk Perkuat Kapasitas Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan insan BNPT berintegritas, nasionalisme, profesional, terpuji dalam mengemban tugas penanggulangan terorisme. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen BNPT dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Kegiatan yang diselenggarakan pada 30 Januari 2023 ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran. Turut hadir pula Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB. Ditemui di sela acara, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya dalam menghadapi tantangan ke depan. Penguatan di lingkup internal ini dibarengi dengan memaksimalkan peran serta seluruh elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Agar kita bersiap lebih maksimal, melakukan penyiapan sumber daya yang kita miliki agar tantangan-tantangan ke depan itu dapat kita atasi dengan baik. Tentu BNPT yang fokus pada bidang pencegahan selalu memaksimalkan peran serta seluruh elemen bangsa kita. Makanya di dalam kolaborasi, sinergi kita dengan unsur pemerintah, unsur akademisi, unsur masyarakat, teman-teman dari media dan dunia usaha, agar kita bisa melakukan penangkalan yang maksimal terhadap pengaruh buruk virus intoleran radikalisme. Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan bahwa salah satu tantangan yang akan dihadapi Indonesia adalah gelaran sejumlah kegiatan berskala internasional yang akan dihelat di sepanjang tahun 2023. Hambatan atau tantangan di depan itu adalah ada event-event internasional ya. Kita ketua ASEAN, kemudian ada sepak bola dunia juga di sini, usia 23 tahun, kemudian ada tahun politik. Nah, kita sekarang Pak Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT itu merapatkan barisan, mengingatkan kita semua untuk hati-hati. Nah, kita juga berharap masyarakat supaya memaklumi atas langkah-langkah pemerintah, terutama lembaga-lembaga pemberantas pencegah dan pemberantas terorisme. Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Pan-RB Profesor Erwan Agus Purwanto menuturkan bahwa harapannya agar ke depan BNPT juga dapat menerapkan nilai integritas anti korupsi. Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan sebagai negara maju nanti, utamanya dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu memastikan pembangunan nilai integritas anti korupsi terinternalisasi dan berdampak pada seluruh unit kerjanya yang ada di BNPT. Kerja role model ini dapat menularkan praktik baik pembangunan reformasi berdampaknya kepada seluruh unit kerja di lingkungan BNPT sehingga dapat membentuk suatu island of integrity. Pada kesempatan ini pula, turut diselenggarakan workshop penguatan kapasitas reformasi birokrasi yang disampaikan oleh berbagai narasumber yang berasal dari Kemenko Polhukam, Kementerian Pan-RB, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya pada Juni 2020,
Kepala BNPT telah menandatangani pencanangan pembangunan zona integritas, di mana zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada kementerian lembaga yang berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Kedepan, BNPT terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan yang prima sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme di tanah air. Berikutnya, Indonesia menjadi tuan rumah The First Joint Working Group kerjasama penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Kanada. Pertemuan ini merupakan upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Indonesia dan Kanada melaksanakan pertemuan pertama Joint Working Group kerjasama penanggulangan terorisme pada 31 Januari 2023. Pertemuan ini merupakan mekanisme implementasi penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT dan pemerintah Kanada yang sebelumnya telah dilakukan pada November 2022 di Bali. Delegasi Indonesia yang terdiri dari berbagai kementerian lembaga dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisnayudanto. Pihaknya sampaikan bahwa poin-poin pembahasan dalam pertemuan ini antara lain mengenai situasi ancaman terorisme baik di Indonesia, Kanada maupun dunia, gender dan PCVE, deradikalisasi di lapas, serta kerjasama bilateral dan multilateral. This joint working group itself is an implementation of the plan of action. And one of the action lines within that plan of action was to actually secure a memorandum of understanding, and we have done that in November. So again, when we're looking at the first joint working group, my assumption is that we have implemented the signing of the MOU, and second of all, we are currently will be discussing those issues that we will be sharing, and of course sharing our experience and of course best practices regarding those themes that we have within the agenda that we have before us today. Senada dengan hal tersebut, delegasi Kanada yang dipimpin oleh Director General Global Affairs Canada, Jennifer Lawton, sampaikan bahwa dalam melawan terorisme, kolaborasi antar negara merupakan hal penting. The MOU that we have signed, and as you indicate, it represents the first real operationalization of the action items in the context of the bilateral collaboration between Canada and Indonesia. Canada certainly looks at this as sort of the early footsteps that we'll make together in what I hope will be an enduring and long-term partnership. And we'll be able to build on what we identify over the course of the day and move into the wide range of issues that really do need our careful attention and collaboration in order to be able to address the challenges of terrorism here in Indonesia, in Canada, and more broadly in the world. Menutup pertemuan, kedua pihak sepakat perlunya peningkatan kerjasama dalam PCVE baik di tingkat nasional, regional maupun global. Kedepan, pertemuan Joint Working Group kedua diharapkan untuk terlaksana pada tahun 2025 di Kanada. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setiadi terima kunjungan kerja dari Founder and President of Civilization Exchange and Cooperation Foundation, Imam Muhammad Bashar Arafat. Dalam kesempatan ini, kedua belah pihak menyoroti pentingnya moderasi beragama dalam upaya pencegahan terorisme. Bertempat di kantor BNPT Jakarta Pusat, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi beserta jajaran terima kunjungan Founder and President of Civilizations Exchange and Cooperation Foundation atau CECF, Imam Muhammad Bashar Arafat pada 2 Februari 2023. Pertemuan yang diinisiasi oleh CECF ini menyoroti pentingnya pendidikan demi memberantas penyalahgunaan narasi agama. Hal ini sejalan dengan semangat BNPT untuk memperkuat moderasi beragama dalam penanggulangan terorisme. Di kesempatan ini, Imam Muhammad Bashar Arafat mengapresiasi edukasi pencegahan terorisme yang telah dilakukan di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa pengajaran ilmu agama oleh para pemuka agama hendaknya disertai pemahaman yang baik akan politik global sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan tidak mudah terprovokasi. So again, what you are doing is amazing in terms of educating others. Yes, I see.
and we are all in this together. We are so much in need of that kind of openness of explaining and understanding the Quran, plus understanding the global politics and the global policy. Menanggapi dirinya, Nisan Setiadi menyampaikan bahwa dalam menyuarakan perdamaian dan moderasi beragama, BNPT telah membentuk gugus tugas pemuka agama. Kita bentuk Satgas Pemuka Agama, tujuannya adalah menyatukan semua elemen masyarakat agar menciptakan damai, bagaimana memberdayakan masyarakat agar tidak saling, mohon maaf, di sini kan kerawanan gitu. Berbeda-beda agama, berbeda suku, bangsa, dan adat itu rawan, tapi kita punya itu namanya Satgas, gugus tugas Satgas Pemuka Agama. Selain itu, jajaran CECF turut memaparkan salah satu program kerja mereka, yakni Better Understanding for a Better World Conferences, konferensi kepemudaan yang telah digelar sejak tahun 2006 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman multikultural dan keragaman antar agama di kalangan pemuda. Dalam kesempatan ini pula, Presiden CECF mengundang jajaran BNPT agar dapat mengunjungi Amerika Serikat pada September 2023 mendatang untuk berbagi ilmu dan pengalaman terkait pencegahan terorisme dari kedua belah pihak. Berikutnya dalam rangka rencana pemanfaatan kawasan hutan dengan tujuan khusus di Temanggung, Jawa Tengah, BNPT lakukan sosialisasi mengenai lahan KHDTK di Kabupaten Temanggung. Sekretaris Utama BNPT Bambang Surono kunjungi kawasan terpadu Nusantara Embung Bansari, Jawa Tengah pada 3 Februari 2023. Dalam kunjungan ini, BNPT laksanakan sosialisasi kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BNPT sampaikan perlunya sinergi dengan berbagai pihak agar KTN Jawa Tengah dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, BNPT akan bekerja sama dengan Universitas Tidar, Jawa Tengah, guna optimalkan pemanfaatan KHDTK. Kemudian dengan akademisi, jadi nanti kita libatkan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti potensi KTN kita nanti akan lakukan MOU ataupun kerjasama untuk bagaimana mengoptimalisasi atau mengembangkan kawasan hutan dengan tujuan khusus tersebut, nanti dengan Tidar. Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung, Joko Prasetyono, sampaikan dukungan sepenuhnya terhadap BNPT dalam pemanfaatan KHDTK di Temanggung. Ini pemerintah Kabupaten Temanggung akan senantiasa mendukung konsolidasi sosial sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang ada di Bansari. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, KHDTK ditujukan untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya. Hal tersebut dilaksanakan guna menunjang program KTN Jawa Tengah yang sebelumnya telah diresmikan pada 27 Juli 2022 oleh Kepala BNPT. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.